kenapa saya seperti ini pun juga. Itu juga suksesnya karena dorongan dari sang istri ya, istri yang tercinta. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar channel ini lebih bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Teman-teman channel YouTube Krisnaya, apa kabar? Mudah-mudahan kabarnya baik, kabarnya sehat, sehat lahir, sehat batin. Kali ini saya akan membongkar kiat sukses seorang tokoh Jawa Barat. Mungkin tokoh yang satu ini sudah tidak asing lagi. Beliau adalah mantan manajer Persib Bandung dan saat ini adalah komisaris Persib Bandung. Dan beliau punya banyak perusahaan. Kita ingin tahu bagaimana beliau bisa sesukses ini. Untuk itu, mari kita sama-sama saksikan. Assalamualaikum Pak Resa. Kita bertemu dengan tokoh Jawa Barat, Pak Haji Umuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Makin seger saja Pak. Amin, amin. Usia berapa sekarang Pak? 73 ya, mau Juni 73. Luar biasa 73, tapi mas sudah banyak larangan pasti? Larangan banyak sih, tapi kita kadang-kadang makan apa aja lah. Saya ingin tahu ini Pak, kiat sukses Bapak sebesar ini. Tapi saya ingin tahu juga, yang kebanyakan orang tahu Pak Umuh itu hari ini. Tapi bagaimana Pak Umuh tempo dulu? Ayo. Karena tidak mungkin instan ya Pak ya? Ya itulah, semua juga orang ada jalan dulu, ada lakon dulu ya. Ada cerita. Ada cerita dulu ya. Dan ceritanya panjang. Panjang ya sejarah. Ya. Gimana Pak? Di sini aja lah. Ya. Ayo, sok. Ini rumahnya Pak Haji Umuh. Dulu manajer Persib, sekarang komisaris Persib dan punya perusahaan besar. Guys, uangnya gak kehitung. Pak Haji, kalau boleh tahu cerita puluhan tahun ke belakang tentang Pak Haji. Persib lah terutama ya, atau mulai Perjalanan hidup. Oh ya, perjalanan hidup ya. Saya alhamdulillah ya. Pertama saya punya istri ya, di tahun 69 saya udah nikah ya. 69. Ya, terus saya bekerja di salah satu perusahaan Belanda ya, PT Philip dulu ya. Perusahaan Belanda itu namanya PT Philip ya, Philip Ralin. Jadi itu Di Bandung Pak? di Bandung. Pabrik TV, pabrik radio. Radio dulu kan laku sekali. TV pun juga begitu laku ya. Tapi gak sempat jadi penyiar Pak ya? Enggak, kita bikin TV-nya ya. Yang bikinnya ya. Di situ saya di salah satu bagian pendistribusian bahan-bahan gitu yang akan diproduksi di gudang ya. Akhirnya di tahun 1982 tuh bangkrut. Ya, 85 lah terakhir. Berhenti karena ya kolab lah waktu itu. Saya tidak mengerti kenapa harus waktu itu sampai beku
dan tidak laku lah kasarnya gitu. Yang tidak masalahnya saya tidak tahu manajemennya apa yang salah. Akhirnya di situ, tapi saya selama bekerja saya mengkaplingkan pun juga tanah. Ya, ya, ceritanya memang panjang. Awalnya ya punya orang tua di tahun 73 itu tanahnya kena proyek kali. Ya, proyek kali. Nah di situ tahun 73 langsung orang tua saya pun juga saya udah bekerja di Philip Rally, berangkat ke haji ya, maka itu menunaikan ibadah haji. Uang penggantian, udah saya ada 7 keluarga, kakak saya paling gede laki, 4 perempuan, yang paling akhir pun juga laki-laki dari 7 itu. Tapi orang tua menitipkan uang tuh menitipkan uangnya di saya, gitu. Dititipkan di saya, ya alhamdulillah. Terus ada saya tuh sisanya itu kan ada jalan, jadi ada jalan, jalan mobil masuk. Ini saya kaplingkan. Di situ sangat laku. Nah, terus akhirnya tetangga ada yang jual gitu ya, 2 hektar saya beli kaplingkan seperti ngejual kacang goreng. Iya itu benar. Sudah saya. Tahun berapa itu? Itu udah di tahun 78-an ya. 78 ya. Jadi 78 itu Bapak sudah menjadi tuan tanah, Pak? Ya 78 itu memang di situ ya tidak ada lagi yang jual tanah dan tidak ada yang mengaplingkan. Karena orang lain mungkin bisa saja ngaplingkan tapi dibayarnya nanti. Kalau saya tidak. Jadi begitu ada yang jual bayar, langsung kaplingkan. Ada yang jual bayar. Seperti ngejual kacang. Seperti ngejual kacang goreng. Dan di situ ada namanya pun juga di Jalan Kiara Condong ya, ada namanya Babakan Sumedang ya. Di situ sudah ada terbentuk, orang Sumedang juga banyak. Di situ akhirnya rekan lain dan saya pun juga. Kalau dihitung, Haji Mas Dugi. Kalau dihitung-hitung berapa hektar waktu itu? Wah banyak lah ya, karena hampir seluruhnya hampir menembus dari rumah tuh ke Jalan Jakarta. Sampai menembus ke Jalan Jakarta tuh saya ngaplingkan seperti itu. Nah disitulah, jadi saya punya modal ya. Terus salah satu pabrik kan ada yang di depannya, terus saya kerjasama juga membuat percetakan ya, berjalan di situ. Ya udah sampai sekarang lah saya usaha seperti ini. Yang pahit-pahitnya ada gak? Ya alhamdulillah ya. Selama saya nikah saja nih, maaf ya. Kenapa saya ingat di sini? Ingat ke Ciruluk, ingat ke Pasar Domba. Ya, itu kenangan. Kenangan gimana, Pak? Dari besoknya saya mau nikah. Ini hari Minggu kan. Hari Sabtu saya pergi sama teman membeli sapi. Zaman dulu kan orang paling bisa beli domba ya, bawa domba. Kalau dulu kan ada sarang-sarangan itu kan segala dibawa ya. Saya beli sapi tuh dari sini, ini tahun 69, saya di tahun 69 beli sapi dari sini. Itu kenangan, malah saya jadi orang sini gitu kan, jadi orang kaya sini. Nah ini luar biasa lah, ini kenangan saya. Gitu. Terus katanya Pak, sekarang Bapak juga punya perusahaan di Pindad ya Pak ya? Oh enggak. Bukan. Jenis usahanya apa saja Pak? Enggak. Usaha saya terutama ya di pertanahan ya. Dari dulu saya jadi seperti ada Bepos kan saya itu udah tahu saya beli di situ ya. Sekarang rame seperti tol itu kan ada AJR itu ya kalau sekarang gitu kan. Itu juga tanahnya dari saya gitu. Seperti itu aja saya bergerak banyak di tanah lah begitu ya. Boleh saya lihat-lihat kondisi tempat di bagian kecil rumah Pak Haji Umuh. Sebetulnya rumahnya banyak sekali, tapi ini bagian kecil dari rumah Pak Haji Umuh yang ada di Tanjung Sari. Boleh Pak lihat-lihat Pak kondisi di dalam? Dulu. Oh ya boleh. Kita lihat ke dalam gerbek rumah tokoh Jawa Barat. Teman-teman. Assalamualaikum. Ini rumah. Luar biasa. Ini seperti saya makan,
Mohon maaf tadi nggak ajak makan, tadi udah duluan makan. Ya, nggak apa-apa. Iya, oh, makanan saya mah asal ada asin, ada sayur kacang. Ternyata. Ini mah dari apa? Kau punya rumah makan yang namanya Tetenong gitu kan. Ternyata Pak Haji orang kaya itu makannya tetap asin gitu. Asin saya makan aja. Saya tuh mau pembantu angin kacang gitu kan. Wah, ini luas banget. Coba ini ke dalam teman-teman. Kita sedang gerebek rumah Pak Haji Umu. Luar biasa. Putranya berapa sekarang Pak? 4 ya? Ya. 4 Pak. Yang 4 itu di mana aja Pak? Yang pertama Erwan jadi wakil bupati. Wakil Bupati Sumedang. Yang kedua ya jualan mobil butut lah tempat saya dari Jalan Keracono. Yang ketiga ya usaha-usaha kecil lah begitu ya. Iya. Keempat-empatnya sudah sukses. Ini ruangannya luar biasa. Ini tempat Pak bisa keluar sampai berapa ini Pak? Enggak lah. Kalau apapun juga tidak kalau hitung-hitung nilai ya pasti orang meringis. Kalau saya mah ada, kalau masih selama saya mampu apa yang bisa, tapi ya saya yang gini-gini aja lah, inilah ya nggak berlebihan lah, nggak berlebihan gitu ya. Tapi boleh saya duduk di tempat yang boleh sering Bapak duduki? Wah, saya akan mencoba tempat duduknya tokoh Jawa Barat. Ini di sini nih. Wah. Di sini biasanya yang biasa duduk adalah pejabat-pejabat tinggi Pak ya? Ya, alhamdulillah ya, Pak SBY pun juga pernah ke sini. Presiden. Iya. Sudah jadi presiden waktu itu Pak? Setelah jadi presiden. Setelah lengser ya. Iya. Terus siapa lagi Pak yang pernah datang ke sini Pak? Ya kalau yang namanya Pangdam ya, semua Pangdam pun juga pasti ke tempat saya lah, itu yang di Pangdam di Jawa Barat. Apalagi kalau pemain Persib ya Pak ya? Kalau Persib, kalau lagi jenuh, kapanpun juga paling sering lah ke sini. Paling ya. sering. Nah, kalau bulan puasa buka bersama, nanti sampai subuh, ya pulang-pulang pagi-pagi, nanti pun juga sahur jauh juga di sini dengan keluarganya lah begitu ya. Pak, kenapa seneng di dunia sepak bola khususnya dengan Persib? Itu saya udah mendarah daging ya, mendarah daging dengan Persib. Kenapa mendarah daging? Karena saya tuh dikatakan supporter bobotoh setia, ya setia yang luar biasa aja. Benar-benar saya dikatakan bobotoh sejati, memang saya bobotoh sejati murni. Tadinya pun juga tidak kepikiran saya jadi pemimpin di Persib, tidak kepikiran jadi saya pengurus di Persib, tidak sama sekali. Dulu waktunya Pak Dada berapa kali diminta sebelum di 2007 ya, 2007 saya diminta untuk jadi manajer Persib. Saya tolak gitu, karena mungkin beliau tahu persis bagaimana saya loyalitas dengan anak-anak Persib gitu. Karena bobotoh, karena pendukung, saya yakin Bapak tidak mencari uang dari Persib ya? Tidak ada siapa yang nyari uang dari Persib, dari mana gitu kan ya, kecuali ya untuk nanti penggantian uang saya nanti kan saya ada saham itu kan gitu kan. Iya. Tidak ada. Ini cerita Persib kan semua tahu. Ini biar tahu semua. Ini kenyataannya seperti itu. Di 2008 saya jadi wakil manajer. Ya, masih pakai APBD. Di 2009 tidak ada APBD sama sekali. Sedangkan anak saya sebagai ketua DPRD Kota Bandung, ketua bukan anggota. Semua bingung. Ya, 4 hari lagi harus daftar ke PSSI. Bayangkan. Terus ya saya pada undang semua inohong dan semua para pejabat dikumpulkan di pendopo. Ini biar nanti ini kan biar tahu semuanya, nanti kan bahwa orangnya masih pada ada gitu, Edi Siswadi ada, Pak Dadanya masih ada, ya Pak itu siapa? Yosi masih ada, itu yang tahu persis. Dan mereka ini wartawan-wartawan yang tadi kumpul itu juga pada hadir waktu itu. Ini ada di belakang juga para wartawan juga ya, kebetulan hari ini kita ada waktu, dia minta kumpul, ayo saya bilang. Dan ada TV juga ya, ada TV One dari beberapa ini ya, TV belakang. Pak, waktu itu nalangin Bapak untuk menyelamatkan Persib berapa miliar itu Pak?
Ya, kalau dikatakan itu uang gede lah, ya, uang besar. Saya sampai meminjam kepada salah satu teman, kekurangannya aja untuk mendirikan. Karena di situ saya dikumpulkan, tidak ada yang sanggup. Saya modal nekat, karena saya juga ada yang membohongi salah satu perusahaan. Dia sanggup untuk membantu 15 miliar waktu itu. Bayangkan, oh saya seneng lah, udah. Gitu kan, paling bagian itu paling saya habis 26-27 miliar, udah 27. Ah udahlah, saya bagaimana nanti gitu ceritanya. Di depan Pak Dada itu dikumpulkan, dan itu semua hadir ya, pejabat-pejabat keras yang ada di Bandung, dari mulai ke pengadilan, Polres, semua juga hadir. Akhirnya saya khawatir 4 hari lagi wali kota ini berita, ini bukan berita bohong, kenyataan. Wali kota tiap hari di demo ke kantornya, di demo juga ke ke pendopo, ke tempat kediamannya. Di demo tiap hari sama botol, yang demonya juga ada di sini hari ini. Ya, itu yang waktu ikut demo ya. Waktu itu harus daftarkan, tidak ada, tidak bisa, tidak boleh pakai uang pemerintah. Akhirnya memaksa saya supaya siap. Wah, udah, karena ada yang menyanggupi, saya ikut. Ya udahlah, nggak apa-apa. Akhirnya saya yang mendirikan PT Persib itu umum mutar. Ya. PT Persib Bandung Bermartabat itu saya, direktur utamanya saya, semuanya pun juga umum mutar gitu kan. Ya di situ kan ada yang membentuk, ada komisaris, ada ini gitu kan. Dan uang 100% punya umum mutar. Ya tidak ada waktu itu, tidak ada. Ini saya bantu ini, nggak ada. Sampai bisa jadi kemarin juara aja ya. Maaf, saya janji sama Allah, saya pemain kan dibawa ke tanah suci, umroh semua, nggak ada bentarnya, nggak ada. Maaf kalau ada yang komplain umpamanya nggak, ini saya nitip buat ini nggak ada ya. Itu 100% saya. Luar biasa. Saking cintanya ke Persib. Betul. Ini ada cerita nyata ya. Itu di 2008 waktu saya jadi wakil manajer. Ini orangnya masih ada, para bobotoh juga ada di sini. Nah, kebetulan waktu itu Persija kena hukuman. Harus main dengan Persib. Ya, mainlah di Malang, dia ngambilnya di Malang. Ya. Ini cerita nyata ini nih. Pasti banyak yang mendengar yang ikut yang 11-12 bis itu yang ke Malang ya. Pasti ini nanti kalau ini diberitakan. Jadi di situ saya ditelepon dari Polres, sampai langsung bicara langsung dengan Kapolres. Luar biasa lah Polres di Malang itu ya, sangat bagus. Lalu telepon Pak Umum katanya ini tidak bisa main Persib. Kenapa Pak? Saya bilang. Karena tidak ada yang bertanggung jawab dan tidak ada yang berani nanda tangan gitu. Akhirnya saya datang, saya waktu itu di Batu hari ya udah besoknya main ya, sorenya datanglah. Apa yang saya merem aja, saya tanda tangan lah apapun, saya tanda tangan, saya bertanggung jawab. Sudah begitu, ini bobotoh Persib tidak boleh masuk, coba. Karena belum ada yang menjamin itu kan, saya jamin kan, udah jamin. Nah, terus bobotoh masih ditahan di Surabaya kan, sudah tanda tangan, datanglah bobotoh Pak. Benar, itu bobotoh tidak boleh masuk ke Malang. Akhirnya datanglah ke Malang. Ini nih ceritain lah. Ya alhamdulillah ini saya juga ini untuk curhat saya. Ya, jadi untuk Persib. Akhirnya datanglah ke Malang. Sudah di Malang, sudah pakai kereta. Tidak boleh ke lapangan bergerombol. Harus itu ada di pengawalan pun juga. Oh baguslah, kepolisiannya saya salut, terima kasih itu. Saya benar-benar lah, saya bangga ya waktu itu ya di 2008 itu di Polresnya di sana. Sampai saat ini Polres Malang itu sangat-sangat bagus dan selalu mendukung. Akhirnya, Pak dibantu saya nggak sama panitia. Akhirnya sewa bis, truk lah waktu itu yang untuk ke lapangan. Wah truk. Dikawal, masuk, sudah di lapang, udah nyampe ke lapang, main tinggal 20 menit lagi, 15 menit. Datang panitia, Pak, ini maaf, bobotoh tidak boleh masuk, tidak bisa masuk. Kenapa? Ya, dia belum siap tiket. Bobotoh bukan tidak siap membeli, mereka bawa uang, bobotoh bawa uang semuanya, maaf, bawa uang waktu itu.
Akhirnya karena harus sekaligus, kan lama lagi. Nah udahlah saya bilang, hitung aja ada berapa, sekian gitu. Gila saya bilang. Saya minta gini aja, saya minta kebijakan, minta potonglah 30%. Ayo, soalnya katakan Anda sekian ribu atau sekian orang, udah nggak apa-apa, saya bayar semua. Dipotong 30%, bayar. Saya selalu bawa uang di rangsel. Benar. Itu di lapangan aja bawa uang, bayangkan ya. Nah itu ada staf saya. Saya bayar langsung. Barulah masuk. Waduh, alhamdulillah. Pas Persibnya tuh menang. Karena saya kenapa sangat butuh dengan Boboto? Karena itu tenaga yang ke-12. Tenaga ke-12 loh Boboto ya. Jangan salah. Ya, jadi sangat bersyukur dan sangat berarti itu ada Boboto. Jadi bukan hanya saja pemain yang diperhatikan oleh Bapak, tapi Boboto. Nah, ada lucu lagi, ya. Setelah itu bubar kita kan menang, 2-1 kalau nggak salah ya. Menang kan, wah semua. Euforia kemenangan. Tidak boleh lagi nginep di malam, gila. Astagfirullahaladzim, saya bilang bagaimana? Nah, berdamai lagi dengan kepolisian, Pak tolong atau saya dibantu. Iya Pak, saya bantu. Saya tidak mencari apa-apa, pokoknya untuk aman dan tertib semua di sini tidak ada masalah. Ya Pak, saya juga jangan membantu. Bapak juga sudah membantu saya. Kami sangat terima kasih. Akhirnya dicarikan bis Pak, nggak tahu 12 bis atau 13 bis. Betul. Saya bayar bis. Bayar besok kalau bahasa cerita bohong. Ini pasti ada yang nonton. Ceritakanlah penonton yang pernah datang ke Malang banyak. 12 bis dibayar sendiri. Termasuk ada 2 orang tuh yang dari Tanjung Sari. Dibayar mas saya. Jadi Malang, Surabaya. Jadi naik lagi mereka pada pulangnya naik dari Surabaya aman, tertib. Itulah saya dengan Persib. Banyaklah, terlalu banyaklah kalau saya ungkapkan ya. Itu aja yang penting-pentingnya. Wah luar biasa Pak Haji. Itu kecintaan saya. Saking cinta terhadap Persib, dan pada saat itu kalau Pak Haji tidak ngambil sikap, nggak tahu cerita Persib hari ini. Degradasi Pak. Itu ke Liga 3. Liga 3 bukan 2. Maaf. Itu udah ancaman seperti itu. Kan saya nanya dulu. Waktu tinggal 4 hari lagi. 4 hari. Berarti Bapak itu dewa penyelamat di Persib. Jadi waktu itu ya karena itu kembalikan ke Allah ya. Allah menyayangi Persib lah, terutama kesenangan saya mungkin ya. Akhirnya berjalan, wah bubak. Mendirikan PT semua, lapor lagi, wah semua, tapi lancar semua cepat. Dan uang Bapak kembali lagi? Ya, kembalinya dari mana? Ya, akhirnya kan masuklah dengan Pak Glenn yang menyelamatkan tuh Pak Glenn Sugita. Ya, di situ masuklah Pak Glenn, ya sharing, saya 30%, akhirnya Pak Glenn 70%, udah di situ. Jadikan saham ya? Jadikan saham lah, gitu kan kemarin. Nah, tidak ada untung, rugi, ya perhitungan, ya sedikit-sedikit saya ambil juga lah, begitu. Tidak ada untung ya, kalau untung mah, saya sekarang apa tahu siapa sponsor, siapa ini, saya jangan dilibatkan di situ. Nanti suudon orang, silakan aja itu urusan perusahaan. Jadi kalau mau nyari uang tetap jual beli tanah ya Pak ya? Tanah. Jual beli tanah. Sampai saat ini karena pandemi ya, karena pandemi tanah saya tuh nggak ada yang kejual. Perkiraan Pak, sampai berapa ribu hektar yang sudah Bapak pegang? Enggak lah. Atau juta hektar? Enggak lah, enggak sampai 1000. Pokoknya cukup untuk bekal saya aja lah dengan anaknya. Gitu. Biasa orang kaya itu suka merendah. Cukup untuk bekal saya. Sebetulnya pun juga dari kemarin saya tidak begitu ini ya. Kalau kena untuk Erwan jadi wakil bupati itu sebetulnya dari kemarin saya rem gitu ya. Janganlah ini terusin jejak orang tua gitu, tapi karena Erwan senangnya berorganisasi dari kecil ya, dari mulai sekolah dari SMP SMA dia selalu jadi pemimpin di situ ya, dari pemimpin pramuka lah dari dulu ya, kepala kelas gitu. Akhirnya didorong sama Bapak. Nah, iya kita dorong lah, biarinlah. Pak, ini mudah-mudahan jadi ilmu bagi saya dan bagi teman-teman yang lain. Kunci sukses berbisnis itu sebetulnya apa Pak? Kejujuran. Jujur, kita berani juga berbagi, ada rezeki itu janji Allah, berikan pun juga kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Dan sampai hari ini Pak Haji Umu itu belum berhenti berbagi.
nggak tahu sudah berapa puluh masjid yang Nah, beliau. saya terus terang aja itu karena Allah. Karena Allah. Ya. Janji dari Allah, saya terus terang ya. Karena nangis ya, kalau mikir gitu, kenapa saya seperti ini pun juga. Itu juga kesuksesnya, karena dorongan dari sang istri ya. Istri ya, istri yang tercinta. Bagaimana Haja Pipir. Ibu Haja itu mensupport Bapak sehingga sesukses ini, Pak? Saya terus terang aja, waktu pinjam uang 5,5 miliar untuk Persib, ibu di sini, Erwan di kanan di sini, bertiga begini. Ya. Saya kan pinjam uang 5,5 miliar. Waktu itu saya bawa sertifikat. Orang yang mau minjamkan uang itu malah juga bawa lagi lah, nggak usah begini. Saya membutuhkan besok uang harus ada 5,5 miliar kekurangan. Demi Allah diberikan, masih ada saksi. Karena saya tengah mau malam jam 11 malam dengan 2 orang staf saya waktu datang ke seseorang. Dikasih, besoknya udah langsung diberikan. Nah di situ padahal dia tidak minta surat apa-apa. Ya, saya bikinlah, takut saya meninggal karena jangan sampai meninggal dengan utang. Erwan ini istri saya. Wan, saya bilang, nih bapak, ibu juga ya, ada namanya utang, takut ada apa-apa, nih surat tanah semua ada di sini dan semua pun juga udah jelas semua. Gitu. Kalau ada apa-apa dijual, itu benar, namanya Tuhan. Dijual, dan kamu tuh tahu bahwa apa punya utang. Kenapa Bapak sampai meneteskan air mata ketika berbicara tentang istri, Pak? Ya, karena saya dorongan dari istri ya, kebaikan seorang istri ya. Semua orang mungkin punya masalah, semua orang punya cerita ya. Tapi seperti saya pinjam uang begitu kan tadinya istri, aduh gimana gitu. Anak saya pun juga mendorong, udah mah katanya. Dan bapak itu kalau bola itu apapun juga, bapak itu apa yang bukan di nomor satu kan, jadi bapak itu udah kesenangannya seperti itu, dan biar terdengar nggak apa-apa lah katanya, kan kita pun juga masih ada sisa walaupun ada apa-apa gitu. Nah ibu di situ ya kata ibu, iyalah nggak apa-apa, so gimana bapak. Nah terus saya pun juga kenapa saya meniteni di mata gitu ya, kalau saya ada rencana begini-begini tidak pernah. Ibu tuh jangan. Kadang-kadang istri saya sendiri punya rencana ya untuk kebaikan aja gitu ya. Kalau saya akan membangun, aduh si A gitu kan, aduh mah di rumahnya tuh gini. Itu sangat mendorong ibu. Jadi selalu mensupport. Mensupport. Tidak pernah ada larangan-larangan. Nggak ada. Itulah ibu ya, istri saya yang saya banggakan. Jadi di sini saya kesuksesan seperti itu mungkin ya. Terus saya kejujuran terutama ya, kejujuran. Jadi yang mendorong sukses Bapak itu istri? Siapa lagi? Dengan kejujuran aja. Kejujuran kita usaha. Jangan mencederai orang yang sudah dijanjikan. Kalau kita punya utang, akan dibayar bulan anu, gitu kan? Atau tanggal sekian. Itu saya, apapun juga saya jual. Gitu. Iya. Yang ada saya jual. Jadi kunci sukses versi tokoh Jawa Barat Pak Haji Umuh, kalau kita ingin sukses ada 2 hal. 1 berbagi, 1 jujur, dan 2 berbagi, Pak. Ya. Itu berbagi itu ya insya Allah, janji Allah tidak akan dikurangi rezeki kita, diganti sama Allah, diganti yang akan lebih, diganti berlebih gitu. Tidak bermaksud ria, Pak. Boleh Bapak bercerita pernah berbagi di mana saja untuk masjid atau anak yatim, rutin itu Pak? Ya ada yang rutin, di sini pun juga ada yang rutin, saya tiap bulan ya untuk apa lansia. Saya udah janji nih di sini. Ada kemarin ada yang umur sampai 100 tahun, ini kurang lebih 50-60 orang tiap bulan. Termasuk juga bencana yang Cimangung itu Pak ya? Ya, Cimangung kemarin pun juga kan ada dari organisasi, tapi saya justru menunggu nanti udah beres. Saya punya janji juga nanti apa yang bermanfaat ya, apa memberikan semen atau apa itu yang cari yang bermanfaat. Nah, sekarang kan masih berlimpah banyaknya ini, jadi nggak jelas. Gitu. Saya kalau yang kejadian-kejadian itu ya rumahnya hancur dan tidak layak pakai gitu. Kalau saya suka lihat sendiri itu bukan ria, tapi saya itu bentuk keberhasilan
perhatian saya, kasih sayang kepada mereka, mereka yang lagi butuh, walaupun diberi berapapun, mereka teringankan bebannya. Ya, saya meringankan beban itu aja orang-orang yang lagi mendapat kesusahan lah begitu. Luar biasa, kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Kalau kita ingin sukses, maka kita harus mencontoh terhadap orang yang sukses. Salah satunya adalah tokoh Jawa Barat, Pak Haji Umuh Muhtar. Terima kasih Pak Haji Pangarsa sudah berkenan menerima saya untuk lihat-lihat ruangan dan banyak ilmu yang saya dapatkan dari Bapak. Ya. Barangkali ada hal-hal lain yang ingin disampaikan oleh Bapak. Ya, nomor satu, semua orang juga kalau diberikan kenikmatan, dikasih sama Allah, dititipkan rezeki, bukan untuk jadi ria, bukan jadi untuk takabur dan jadi sombong, ya. Di situ jadi tetap harus selalu ingat berbagi dan lihat kita ini, terus terang saya menangis ya, masih banyak orang yang butuh. Masih banyak orang yang butuh gitu. Jadi kita jangan melihat ke atas. Kalau lihat ke atas, wah saya tidak ada apa-apanya gitu kan. Tapi lihat lagi, oh alhamdulillah ya Allah. Kadang-kadang saya nangis, ya Allah, saya dibedakan dengan yang lain sama Allah. Saya digembirakan sama Allah. Itu aja. Jadi saya pesan kepada semuanya seperti itu. Insya Allah yang mampu, yang bisa ya. Jangan uang kalau sudah digini-gini udah waktunya nggak ada ya. Itu aja, wajar aja kita apik, tapi nanti pun juga berbagi pun juga kepada yang benar-benar pas kita berikan gitu kan. Amin. Ya, terima kasih luar biasa sekali lagi Pak Haji, dan saya akan segera undur pamit. Teman-teman, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Haji Umuh bermanfaat bagi kita semuanya. Tentu banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Amin. Lain waktu dan kesempatan kita akan ketemu lagi tokoh-tokoh yang lainnya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ya. Konten channel Krishna Euy diantaranya berbagi video tentang sosial, pendidikan, agama, dan video-video menarik lainnya. Channel YouTube Krishna Euy, kemasan lokal menggetarkan dunia.